Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'ala amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasal yang ke-9 masih dengan judul apa saja amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sangat dianjurkan untuk melakukannya, sebab tidak ada bagi hamba kecuali melakukan hal-hal yang dicintai oleh Rabb-Nya. Yang pertama, sholat sudah selesai dengan berbagai motivasinya. Yang kedua, Al-Quran begitu panjang lebar sehingga bila kita tidak bersemangat juga membaca Al-Quran, berarti memang termasuk orang-orang yang tidak memperdulikan bagaimana dia dicintai oleh Allah ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, apa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Az-zikru, yaitu berzikir. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh cinta kepada umatnya, perhatian, bersabda dengan kasih sayang sebagai guru, sebagai orang tua, menunjuk jalan, mengarah kehidupan, membimbing umat. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min i'ta'iz zahab wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullahi azza wa jalla. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'un anja min azabillah min dzikrillah. Nabi sabdakan, ala unabbi'ukum, maukah kalian aku kasih tahu, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baiknya amal. Setelah yang tadi Al-Quran dan sholat. Wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling bersih di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kalian. Bila dilakukan, derajat kalian naik. Wa khairul lakum min i'ta'iz zahab wal wariq, bahkan lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, bahkan lebih baik daripada kamu bertemu musuh di medan tempur, di medan laga. Fatadribu anaqahum, kalian bisa putuskan leher-leher mereka. Wa yadribu anaqakum, dan kalian juga syahid di medan tersebut. Nilainya besar, syahid di medan laga fisabilillah. Tapi ada amalan yang lebih baik dari itu. Qalu, para sahabat menjawab, wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Sangat mengesankan sekali, sangat berharga sekali. Qala zikrullahi azza wa jalla, langgengkan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Makanya para ulama membuat hizib, membuat doa dicampur dengan zikir, dengan sholawat. Intinya adalah agar bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai waktu kesempatan. Ada zikir pagi, zikir siang, sore, malam. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada satu amalan pun yang bisa menyelamatkan orang dari azab Allah selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanallah,
Allah Allah, la ilaha illallah. Qila li Salman radhiyallahu anhu, ayyul a'mali afdal? Faqala, ama taqra'ul Qur'an wala dzikrullahi akbar. Qila ma'nahu wala dzikrullahi ta'ala iyyakum akbaru min dzikrikum iyyahu. Ditanya kepada Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, amalan apa yang lebih utama? Faqala, maka beliau menjawab, ama taqra'ul Qur'an? Apa kamu enggak baca Quran? Dalam Al-Quran itu Allah bilang wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itu sangat besar. Kenapa? Qila ma'nahu, karena maknanya wala dzikrullahi ta'ala iyyakum akbaru min dzikrikum iyyahu. Sungguh Allah mengingat kamu, Allah mengingat kalian, menzikirkannya Allah terhadap kalian itu lebih besar daripada ingatnya kalian terhadap Allah. Kenapa zikir ini menjadi besar? Kenapa zikir ini amalan yang hebat? Karena kita menjadi tahu adanya kita diingat Allah sebagai balasan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang utama? Kita diingat oleh orang mulia atau kita yang mengingat orang mulia? Mana lebih besar? Dan dalam hadis qudsi kan dikatakan, wa ana zakartuhu iza zakarani wa zakartuhu iza zakarani. Iza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ini yang dikejar oleh para ulama. Tidak ada keadaan posisi yang lebih utama bagi seorang hamba selain dia diingat oleh Tuhannya. Kita pengen tahu kita diingat oleh Allah atau tidak? Kita berzikir atau tidak? Ketika kita berzikir berarti Allah sedang ingat kepada kita, karena dibalas ingatnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatnya Allah kepada kita itu adalah ibadah, nasib yang paling enak, nasib yang paling besar. Wa hadza yurwa an Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Zaid wa Qatadah ma'nahu wa la dzikrullahi akbar min kulli syai'. Begitu juga Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan dari Abdullah bin Abbas annahu su'il, ketika ditanya ayyul a'mali afdal, qala zikrullah. Jadi segala amalan-amalan tadi itu salatnya, tilawatul Qur'annya, zikirnya diamalkan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra. Wa zakara Ibnu Abi Dunya hadisan mursalan. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis secara mursal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, ayyu ahlil masjid khairun? Yang rajin ke masjid itu yang paling utama siapa? Qala aktaruhum zikrullah azza wa jalla. Di antara mereka yang paling banyak zikirnya. Itu yang paling utama, yang paling bagus. Ada yang tanya pula, ayyul janazati khairun? Jenazah mana yang paling baik? Qala aktsaruhum zikrallahi lillah.
yang paling banyak zikran lillah, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Fa ayyul mujahidina khair, dan di antara yang ikut perang fisabilillah, siapa yang paling baik di antara mereka? Qala aktsarum zikran lillahi azza wajal, yang paling banyak zikirnya kepada Allah itu yang paling baik. Fa ayyul hujjat khair, ya Rasulullah, apa orang haji yang bagaimana yang paling bagus? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wajal, yang paling banyak zikirnya. Qila ayyul ibadi khair, ya Rasulullah, lalu hamba yang bagaimana yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wajalla. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menimpali, zahaba dzakiruna bil khairi kulli, orang-orang tukang zikir emang memborong semua kebaikan. Makanya dikatakan beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking banyak zikirnya lidahnya itu enggak bisa berhenti daripada berzikir. Sehingga ketika masuk ke kamar mandi, toilet, itu dia punya lidah, beliau itu ditahan dengan batu. Kadang digigit dia punya lidah ketika di kamar mandi. Kenapa? Karena mau zikir aja langsung. Jadi biasanya zikir begitu kamar mandi itu nggak bisa lama-lama dia, karena itu lidahnya langsung pengen zikir aja. Jadi ditahan, lidahnya ditahan agar tidak berzikir secara lantang di kamar mandi. Luar biasa. Dan orang yang banyak zikirnya itu adalah orang yang paling banyak nanti dapat kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat tidak ada nikmat yang paling hebat melebihi memandang Allah Subhanahu wa taala. Surga dengan bidadarinya, surga dengan kenikmatannya enggak ada apa-apa. Itu ciptaan Allah. Ini melihat Allah itu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka orang-orang saleh mengajarkan kita untuk senantiasa megang tasbih. Karena setiap megang tasbih kita dihitung berzikir kepada Allah. Dan biasanya kalau kita pegang tasbih itu otomatis tangan itu pengen menggerak-gerakannya, dalam hatinya lidah ini ke bawah ingin berzikir. Minimal subhanallah atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Allahu akbar, tasbih. Dan juga zikir itu berfungsi kepada manfaat, reward, bonus hidup di dunia. Urusan rezeki mudah, pemahaman mudah, kecerdasan bertambah. Maka lakukan zikir-zikir dengan rutin tentunya. Ya, terutama zikir-zikir yang sudah dirutinkan sebelum sholat subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, dibaca. Zikir-zikir itu bukan cuma perwakilan, tetapi dibaca sendiri dari setiap pribadi. Al-Fatihah.